dua topik yang sangat penting dan sangat menarik yang perlu teman-teman ketahui. Nah, dua topik tersebut yang pertama itu adalah SDGs. SDGs itu adalah 17 poin atau masalah yang disepakati oleh 193 negara, termasuk negara Indonesia kita dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 25 September 2015. SDGs ini juga biasa disebut PR atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada tahun 2030 agar manusia atau planet bumi itu bisa hidup sejahtera. Tujuan pertama tanpa kemiskinan. Tujuan pertama ini fokus pada penghapus kemiskinan ekstrim. Bayangkan, masih ada warga di berbagai belahan dunia yang belum mendapatkan fasilitas mendasar seperti akses bersih, sanitasi yang layak, transportasi, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Jadi, kita harus memastikan tidak ada lagi yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di tahun 2030 mendatang. Tujuan kedua, masalah kelaparan bukan hanya soal penyediaan makanan saja. Ini juga menyangkut ketahanan pangan, perbaiki nutrisi, seperti pertanian berkelanjutan. Permasalahan yang masih sering kita temui yaitu malnutrisi, stunting, kekurangan gizi mikro, dan bahkan obesitas. Jadi, semua ini harus kita atasi sama-sama. Tujuan 3, pendidikan berkualitas. Di Indonesia tantangan pendidikan masih besar, masih ada angka buta huruf yang tinggi di beberapa provinsi seperti Papua, Nusa Tenggara Barat. Kita perlu memperhatikan pendidikan untuk masyarakat difabel, masyarakat adat dan tradisional. Capaian AKM yang masih rendah dan peningkatan sertifikat guru juga menjadi fokus sangat penting. Nah, teman-teman, itu adalah permasalahan atau PR yang harus kita ketahui. Tapi teman-teman, ketika kita mempunyai masalah, kita harus mencari solusinya atau kita harus bekerja sama dengan baik dan benar. Dan topik yang kedua itu adalah pertanian berkelanjutan. Kita di sini pertama-tama membahas apa itu pertanian. Nah, pertanian itu adalah sumber daya makanan esensial yang berlangsung bagi kehidupan manusia. Baik teman-teman, selanjutnya itu adalah pertanian berkelanjutan. Nah, yang perlu kita ketahui, pertanian berkelanjutan itu adalah aspek pengembangan praktikum pertanian yang digunakan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan sumber daya alam. Nah, selain itu ada juga 4 aspek yang perlu kita ketahui dalam dunia pertanian. Itu adalah aspek sosial, aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek diverifikasi. Oke teman-teman, mari kita simak 4 aspek tersebut ya. Yang pertama adalah aspek sosial. Dalam bidang pertanian berkelanjutan, aspek sosial merujuk pada bagaimana pertanian dapat memberikan manfaat sosial yang adil dan inklusif bagi para petani, masyarakat lokal, dan pada umumnya. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Dalam bidang pertanian berkelanjutan, aspek ekonomi merujuk kepada cara atau metode yang digunakan oleh pelaku usaha tani dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta daya saing dari sektor pertanian. Yang ketiga adalah aspek lingkungan, di mana pada aspek lingkungan pertanian berkelanjutan dituntut untuk selalu melindungi lingkungan dan sumber daya alam serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertanian yang berkelanjutan. Aspek yang keempat adalah aspek diverifikasi. Aspek diverifikasi dalam pertanian berkelanjutan merujuk pada penggunaan atau pemanfaatan berbagai jenis tanaman maupun hewan dalam sistem pertanian yang diterapkan. Jadi kita tidak hanya fokus pada satu jenis tanaman atau hewan saja. Nah teman-teman, itulah pembahasan dari saya. Semoga pembahasan dari saya ini dapat menambah wawasan teman-teman ya. Tetap semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.